Presiden Joko Widodo menyebut 18 lembaga yang akan dibubarkan dalam waktu dekat meski belum merinci daftar lembaga yang akan dihapus. Salah satu alasan perampingan dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara di tengah pandemi virus corona. Sementara di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku 3 lembaga yang akan dibubarkan yakni Komisi Nasional Lanjut Usia atau Komnas Lansia, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan atau BSANK, dan Badan Restorasi Gambut atau BRG. Apa urgensinya belasan lembaga itu dibubarkan? Apakah kemudian juga terkait soal kebijakan antar lembaga yang tumpang tindih atau murni karena ingin merampingkan belanja negara, termasuk juga bagaimana nasib pegawainya selanjutnya. Nah, untuk membahas topik ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio lewat sambungan Zoom. Yang pertama ada Nazir Fuad, Kepala Badan Restorasi Gambut. Selamat malam Pak Nazir. Selamat Mas Ferdi. Ya, Pak Nazir, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Ada Pak Eko Prasojo, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mas Ferdi. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat malam Pak Nazir, Pak Bimo. Ya, sudah bergabung dengan kita. Terima kasih Pak. Dan juga Pak Bimo Wijayanto, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Pak Bimo. Selamat malam Mas Ferdi. Ya, selamat malam Pak Nasir, Pak Eko Prasojo. Ya, terima kasih Pak Bimo sudah bergabung dan kita juga masih menunggu kehadiran Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi untuk bergabung juga dengan dialog kita malam ini. Tapi sembari menunggu saya ingin langsung bertanya kepada Pak Bimo sebagai epicentrum soal wacana ini. Pak Bimo, kenapa sih kemudian dari Istana apa urgensinya lembaga-lembaga ini akan dibubarkan? Tolak ukurnya apa sih sebenarnya? Jadi gini Mas Ferdi, kita ini kan dimandatkan untuk mengawal janji politik Presiden. Salah satunya itu mengenai kebijakan reformasi birokrasi. Oke. Presiden ini punya komitmen yang sangat spesifik terhadap reformasi birokrasi. Ada 23 janji kampanye yang sangat spesifik fokus pada sektor-sektor yang terkait reformasi birokrasi. Salah satunya itu adalah bagaimana reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien. Oke. Nah, dari situ Kemenpan RB kemudian kami itu mendapat semacam tugas untuk membuat kajian untuk melihat bagaimana lembaga non struktural, lembaga pemerintahan non kementerian itu tugasnya, tugas pokok, fungsinya, kemudian kewenangannya dan efektivitas dalam implementasi kewenangannya vis-a-vis dengan kementerian yang sudah ada. Oke. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sejak Pak Jokowi memerintah itu sejak 2014 kita sudah catat ada 11 lembaga non struktural yang memang dibubarkan, Mas. Ya, memang benar kita sejak 2014 sudah mendengar juga ada belasan lembaga yang dibubarkan. Tapi kemudian ada 9 kalau saya tidak salah juga dibentuk begitu selama Presiden Jokowi ini menjabat. Tapi kemudian di masa sekarang benar kemudian apakah tupoksinya yang dianggap tumpang tindih atau soal bagaimana efektivitas atau memang ada soal kepemimpinan di sana? Yang kami lakukan, yang bisa kami sampaikan adalah yang kami lakukan. Kami lebih melihat kepada bagaimana efisiensi dari delivery lembaga tersebut, Mas. Jadi salah satu janji Presiden yang juga diamanatkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang di situ juga ada komponen governance tata kelola, penguatan tata kelola, itu bagaimana melakukan right sizing kelembagaan dengan ukuran yang tepat. Kemudian bagaimana tepat ukur, tepat fungsi, dan bagaimana kita menjamin delivery dari program. Artinya yang menjadi tolak ukur dan fokus di sini adalah bagaimana lembaga tersebut, baik itu dari sisi level lembaga eksekusi, lembaga kebijakan, maupun lembaga pengawasan, ini bisa tidak tumpang tindih dengan kementerian yang sudah dibentuk, Mas. Oke. Dan tadi kalau ada pertanyaan 9 lembaga dibentuk, itu memang betul-betul yang dibutuhkan dalam konteks ketika Pak Jokowi memerintah. Oke. Artinya memang sudah sesuai begitu ya dengan apa yang dilakukan, baik itu dari pembentukan ataupun juga persoalan pembubaran. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, kalau semua tolak ukurnya sudah terukur begitu, seharusnya tidak ada lagi masalah tupoksi yang tumpang tindih atau juga persoalan efisiensi dan penyesuaian dengan kondisi terkini. Bagaimana sih sebenarnya memahami ini, Pak Eko?
Pertama, menurut saya kita harus menentukan kinerja ya, bukan hanya sekedar tugas pokok fungsi. Tapi apa yang mau kita capai, outcome dan juga impact dari keberadaan sebuah organisasi pemerintah. Oke. Sekarang ini kita punya 34 kementerian, 28 LPNK, kalau tidak salah 87 LNS, lembaga non struktural. Dalam pemerintahan yang desentralistik seperti sekarang ini, menurut saya itu too much. Padahal kan hampir semua urusan sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota. Tetapi saya lihat organisasi di pusat itu masih sangat gemuk. Ya, padahal tugasnya kan lebih ringan ya, terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi kewenangan untuk mengurusnya atau memanagenya itu sebenarnya sangat terbatas. Nah, jadi saya sebenarnya sangat setuju, bahkan waktu saya masih di Kementerian PAN, sebagai Wakil Menteri PAN RB 2011-2014, saya bekerja 2,5 tahun itu mereview 250 peraturan perundang-undangan untuk mengecek apakah organisasi kita ini benar apa enggak. Jadi memang banyak sekali organisasi yang tidak ada kinerjanya dan tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Bisnis prosesnya juga tidak nyambung antara satu kementerian dengan kementerian lain. Jadi ini kalau ada usul pemerintah untuk melakukan pengecekan kembali, rasionalisasi terhadap struktur organisasi pemerintah, menurut saya itu sudah langkah yang benar dan sesuai dengan janjinya Pak Jokowi ya. Waktu itu bahkan kami sudah mengusulkan untuk melakukan pemangkasan terhadap jumlah kementerian sebenarnya. Tahun 2014 kita keluar dengan 3 skenario besar. 26 kementerian, 30 kementerian, dan 34 kementerian. Nah, cuma kan memang situasinya memang tidak mudah ya melakukan rasionalisasi struktur organisasi. Selalu menimbulkan kecemasan terhadap pemangkasan jabatan dan juga personalia yang terdampak dari rasionalisasi struktur. Tapi ini waktunya menurut saya momentumnya sangat tepat dengan pandemi COVID-19 dan perubahan generasi milenial. Menurut saya waktu kita untuk mengecek kembali kesehatan organisasi pemerintah dan 3,5 bulan ini kita membuktikan bahwa working from home itu telah benar-benar harus kita perhatikan dan juga pikirkan kembali. Ternyata jumlah pegawai kita tidak sebanyak yang kita perlukan dan mungkin juga organisasinya tidak sebanyak yang kita butuhkan saat ini. Jadi menurut saya sih ini momentum untuk kita semua kepada pemerintah untuk melakukan review, organizational review, kemudian performance audit, dan juga capability review organisasi. Apakah memang kita membutuhkan organisasi pemerintah sebesar ini di pemerintah pusat? Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sudah bisa kita kelola secara distan ya, secara jarak jauh, anywhere ya, anytime, dengan flexible working time dan juga flexible working space. Jadi saya setuju sekali kalau pemerintah harus melakukan atau mereview kembali organisasi pemerintah kita ini. Tapi Pak Eko, ketegasan ini justru juga disandarkan kepada nomenklatur biaya anggaran yang menguras belanja negara. Ini jadi salah satu pertimbangan atau tolak ukur yang paling penting juga di saat kondisi sekarang. Loh, Kementerian PAN itu sudah merilis 2016 potensi inefisiensi per tahun, bukan kerugian keuangan negara ya, potensi inefisiensi itu 397 triliun per tahun. Itu disebabkan oleh 3 hal. Pertama, struktur organisasi yang tidak berbasis kinerja, kemudian program dan kegiatan yang tidak berbasis outcome dan impact, ketiga, disharmoni tumpang tindih antara berbagai program kegiatan antara satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga yang lain. Nah, kemudian kita perbaiki itu dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Beberapa efisiensi kita bisa peroleh tuh. Tapi nggak tahu tahun ini berapa potensi inefisiensi yang terjadi karena gemuknya struktur dan program kegiatan yang tidak punya basis outcome impact.
serta overlapping antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Tapi saya pikir nggak akan jauh beda. Jadi kalau pemerintah bisa merasionalisasi struktur organisasi ini dengan baik, menurut saya at least 350 triliun itu efisiensi bisa kita hasilkan per tahun. Jadi begitu kira-kira Mas Ferdi. Oke, oke. Artinya memang kemudian kajiannya juga sudah terverifikasi dengan baik, termasuk juga soal efisiensi anggaran negara untuk peruntukan bagi lembaga-lembaga yang dibentuk atau dibubarkan ini ya Pak Eko ya. Oke, saya juga akan menyapa Bang Ferry. Sudah bergabung dengan kita Bang? Selamat malam Bang Ferry. Malam. Ya. Oke, sudah cukup clear audio kita didengar ya, Bang Ferry ya? Sudah. Ya, ada Pak Nazir, ada Pak Eko, dan juga Pak Bimo juga bergabung dengan kita malam ini, Bang Ferry. Ya. Oke, selanjutnya saya ingin ke Pak Nazir, menyoal bagaimana kemudian daftar dari Badan Restorasi Gambut ini masuk ke dalam list untuk dibubarkan, dan tolak ukurnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Bimo. Bagaimana Anda menjawab ini? Tapi nanti dijawabnya usai jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Sama. Kita kembali ke diskusi kita malam ini. Saya langsung ke Pak Nazir. Pak Nazir, tadi Prof. Eko sudah menjawab dan juga Pak Bimo juga sudah menjelaskan apa kemudian urgensinya begitu, dan verifikasi dan juga apa syarat-syarat dan juga pertimbangan dari sebuah lembaga ini dibubarkan. Badan Restorasi Gambut ini masuk dalam list. Pak Nazir, bagaimana Anda menjawab ini? Selalu siap menerima dan mendukung keputusan dan arahan Presiden. Namun demikian memang belum ada karena kabar dari beliau itu dari ratas terakhir lebih 3 Juni 2020 LHK dan PUPR dengan tugas beliau untuk melakukan beberapa pekerjaan tentu berhubungan dengan gambut bagi BRG. Pertemuan juga pada awal COVID, waktu saya dipanggil beliau bersama Mensesnek membahas pekerjaan kami. Arahan beliau juga lanjutkan pekerjaan. Tentu kita mengejar target yang telah kita putuskan untuk 2020 ini. Baik-baiknya setuntas mungkin. Jadi ya kita tunggu perintah dari Presiden. Sembari tentu kita lanjutkan terus pekerjaan kita sesuai dengan program kerja 2020. Oke, Pak Nazir, kalau kemudian ini diparalelkan dengan anggaran, kalau boleh tahu berapa sih Pak anggaran untuk Badan Restorasi Gambut ini, Pak? Dari 2016 ketika kita dibentuk hingga Juli 2020 ini, APBN yang kita gunakan bernilai 1 triliun hampir 1,04 ini kita mendapatkan kita 14 miliar. Untuk tahun depan juga sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan sekitar 312 lebih, dan kita setelah susun programnya karena memang itu arahan Presiden awal pada bulan Maret atau bulan Februari kemarin. Gitu. Jadi rata-rata kita setahun ya antara 200 hingga 300. Oke. Tapi kalau soal tupoksi, Pak, dari 2016 dibentuk, kemudian ada tumpang tindih pekerjaan antara kementerian dengan lembaga yang Bapak pimpin. Misalnya, kalau untuk persoalan bencana ada BNPB di sana yang juga bisa berintegrasi begitu. Dan juga soal restorasi gambut ada Kementan di sana yang juga bisa melakukan fungsi yang sama. Menjawab ini bagaimana, Pak? Kalau kemudian ini ada pertimbangan-pertimbangan dari tupoksi yang disampaikan sehingga kemudian endingnya lembaga ini harus bubar begitu, Pak? Mungkin nanti Pak Ferry bisa lebih jelas menjelaskan di dalam tata negara kita sudah memang dibagi jelas wewenang pemerintah pusat antar kementerian lembaga dan wewenang pemerintah provinsi kabupaten, ada semua aturannya. Oke. Kami dibentuk bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi kegiatan restorasi gambut. Saya ambil contoh. Ini ada kawasan hutan di provinsi begitu dengan status hutan lindung. Menurut undang-undang pemerintah daerah,
hutan lindung itu berada di bawah wewenang. Nah, jadi kami bekerja itu mendesain, merencanakan program restorasi di hutan lindung itu sama pemerintah provinsi. Kemudian pelaksanaannya kita membantu pemerintah provinsi, anggaran dari kami yang tadi 200 sekian M. Dan biasanya selama tahun itu setengah anggaran kita berikan ke pemerintah provinsi. Untuk eksekusi programnya, kita melakukan perancangan, kita membantu pelaksanaannya, kita membantu juga ya supervisi tentunya, dan pelaporan gitu. Selama pengalaman kami sangat positif ya, karena kegiatan restorasi gambut kegiatan baru, tidak hanya di Indonesia. Para kawan kita masih banyak masyarakat, kita banyak perusahaan. Jadi selain merancang dan pelaksanaannya bersama provinsi, itu juga membangun SDM dan juga kelembagaan dari provinsi sampai ke desa. Kita membentuk pokmas, bagaimana saling ke pemerintah desa, bahkan ke desa juga sebagian untuk pelaksanaan kerjanya. Seperti sekarang kita bangun bersama masyarakat, pada tahun ini kita harapkan tahun depan dipelihara menggunakan dana desa. Dengan APBD. Jadi selama ini pekerjaan berjalan dengan lumayan baik, membangun. Dan kalau dengan pusat, kami dengan BMKG dan BPPT misalnya, itu memiliki MOU untuk merancang sistem membaca di mana area gambut yang akan kering seminggu dari sekarang, 2 minggu dari sekarang, dan harus dijaga. Itu kompetensi pengetahuan dan teknologinya dijadikan hasilkan sebutnya FDRS. Jadi resiko kebakaran mana yang paling urgent di daerah. Jadi selama ini koordinasi itu berjalan saya kira cukup baik ya. Kalau di BRG. Seperti Anda sampaikan bahwa selama ini sejak 2016 hasilnya lumayan baik untuk kemudian implementasinya sesuai dengan tupoksi yang dilakukan begitu. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry masih dengan kita, Bang? Ya. Bang, jangankan untuk dibentuk, Bang ya, kalau untuk dibubarkan ini ada hitung-hitungannya, Bang. Bagaimana Anda mengamatinya? Apakah kemudian dengan tolak ukur soal efisiensi saja atau tumpang tindih tupoksi, atau apa yang Anda baca dari wacana untuk pembubaran atau merampingkan lembaga-lembaga negara ini? Ya, Bang Ferdi, bagaimana dijelaskan Prof. Eko tadi, soal efektif dan efisiensi kelembagaan, terutama dalam hal menghemat keuangan negara dan hal-hal yang prinsip lainnya, memang upaya melangsingkan kelembagaan kita agar lebih produktif ini adalah hal yang penting. Siap saja, cuman ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Pertama, ini kan tahun pertama periode kedua ya. Kenapa hal ini tidak dipikirkan sedari awal ketika mau berjalannya periode kedua ini? Jadi kan tadi Prof. Eko sudah cerita, ini kajiannya sudah lama dilakukan. Sudah disampaikan juga kepada halayak, bahkan bukan hanya kepada pemerintah. Jadi saya agak khawatir ini mungkin agak dadakan, mungkin mempertimbangkan kondisi COVID yang disampaikan Prof. Eko tadi. Tapi begini, harus dilihat juga Bang Ferdi, bahwa lingkaran istana itu juga gendut ya. Kenapa kemudian beberapa lembaga yang pada dasarnya penting ya, pada restorasi gambut ini kan cukup penting kehadirannya ya di tengah kondisi alam dan lingkungan yang semakin mengenaskan. Nah, coba bayangkan di lingkaran satu istana itu, Prof. Eko tahu betul, ada 3 pintunya itu. KSP, Mensesnek, Seskap. Di pemerintahan negara lain cukup 1 pintu saja. Jadi langsingkan diri sendiri juga penting dulu ya, kemudian baru melihat kelembagaan di sektor yang lain. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa dipertanyakan terkait upaya ini. Bukan berarti upaya ini tidak penting ya. Karena harus dilihat juga apakah upaya kemudian membongkar pasang kelembagaan ini adalah akan berujung kepada
hal yang akan betul-betul membuat pemerintahan berjalan efektif. Mm-mm. Saya khawatir ini nanti setelah dibubarkan 18 dibuat lembaga lain ya yang lebih berarah atau berorientasi kepada pembangunan semata. Oke. Padahal hal-hal lain yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional, misalnya kebutuhan terhadap lingkungan yang baik yang sedang dikerjakan oleh badan-badan atau lembaga tertentu menjadi hilang dan dilupakan. Beberapa bahkan mengkritik misalnya ada lembaga yang lebih banyak gimmick dan tampil di permukaan saja, tetapi pada dasarnya tidak memiliki kerja dan kinerja yang signifikan, tetapi tidak termasuk dalam list pemerintah untuk pembubaran. Nah ini kan perlu juga diperhatikan, jangan kemudian untuk menghemat dana untuk pembangunan, ujung-ujungnya akhirnya tidak efektif dan efisien juga. Mungkin Anda bisa menyebut, Bang Ferry, lembaga apa itu yang Anda sampaikan tadi? Salah satu yang kemudian diperbincangkan misalnya oleh Pak Refli Harun ya soal BPIP, itu menarik untuk dipermasalahkan ya. Sejauh mana kemudian efektif dan efisiennya, atau malah dalam titik tertentu menimbulkan kontroversial. Presiden perlu juga begitu tampil dengan pernyataan akan ada 18 kelembagaan yang akan dibubarkan, perlu dijelaskan kira-kira tidak efektif dan efisiennya di mana dan apa kemudian solusinya. Oke, Bang Ferry, kita potong di sana soal efektivitasnya ini. Saya akan tanyakan nanti ke Prof. Eko dan juga Pak Bimo. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Kita kembali ke diskusi kita malam ini. Kalau tadi Bang Ferry sudah menjawab bagaimana kemudian menjawab pertanyaan soal efektivitas dan efisiensi yang dipertimbangkan begitu agar lembaga ini dibubarkan atau tidak. Saya ke Prof. Eko, singkat saja Prof. Kalau sudah begini kajiannya bagaimana Prof? Endingnya akan seperti apa? Pertimbangan-pertimbangan tadi digelar begitu, dilakukan verifikasi. Apa kemudian yang akan bisa dilakukan? Pertama, ini selaras dengan visi misi presiden ya, ada 5 kan, 3 diantaranya adalah program RB itu, deregulasi dan reregulasi, kemudian pemangkasan birokrasi, dan ketiga pengembangan SDM. Jadi isu yang sekarang ini berkembang adalah untuk memastikan bahwa visi misi presiden seperti dijanjikan pada saat pelantikan presiden itu bisa terwujud, yaitu pemerintahannya efektif, efisien, dan juga akuntabel. Jadi menurut saya apa yang menjadi hasil kajian ini harus bisa dilaksanakan. Tinggal nanti manajemen perubahannya. Memang kalau kita memperhatikan semua orang mengenai peran dan fungsi kementerian lembaganya masing-masing, setiap orang pasti akan bertahan. Tapi problem kita adalah bagaimana keberadaan sebuah lembaga dan kementerian itu berkontribusi terhadap kinerja pembangunan. Jadi kita harus ngecek dengan indikator kinerja pembangunan. Jangan dengan tugas pokok fungsi ya. Sebab tugas pokok fungsi di Indonesia itu seringkali tidak ada kaitannya dengan capaian outcome dan impact. Orang sering mengklaim saya punya tugas pokok fungsi, tapi begitu ditanya mana outcome dan impact-nya, nggak ada. Jadi nggak ada itu kaitannya dengan, bahkan banyak sekali itu hanya terkait dengan input dan output. Jadi tidak ada outcome dan impact. Karena memang birokrasi kita tidak terbiasa bekerja dengan outcome dan impact. Biasanya bekerja dengan input dan output. Nah, jadi paradigmanya harus diubah. Sekarang kita membangun organisasi kementerian dan lembaga, basisnya harus indikator kinerja. Apa yang akan disumbangkan untuk kontribusi dalam prioritas pembangunan nasional. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan kontribusinya, itu target untuk dihapuskan, untuk dibubarkan. Jadi gampang sebenarnya kalau mau mempermudah restrukturisasi atau pemangkasan birokrasi di Indonesia. Prof. Ke Pak Bimo terakhir, Pak, bolanya dilempar ke Pak Bimo. Bagaimana menjawab ini kok komitmen dari indikator-indikator yang tadi disampaikan? Singkat saja Pak Bimo. Ya, setuju sekali dengan apa yang ditekankan oleh Profesor Eko, bahwa betul outcome dan impact harus menjadi indikator utama.
Jadi sejauh mana program-program dari prioritas Pak Jokowi itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dan juga vis-a-vis efisiensi pun juga harus mengikuti. Jadi bagaimana anggaran itu bisa sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan. Nah, saya kembali ke tadi Prof. Eko sudah mengatakan bahwa dari data yang sejak 2014, LNS, lembaga non-struktural, itu ada 109, Mas. Itu per 2017 tinggal 98. Permasalahannya adalah 73 LNS itu dibentuk dengan undang-undang. Yang mana di sini butuh proses yang panjang untuk membubarkan. Kemudian 20 itu dengan peraturan pemerintah dan sisanya 90 5 dengan peraturan pemerintah, sisanya 20 itu dengan Perpres atau Kepres. Nah, di sini saya utarakan ke Mas, menjawab pertanyaan Mas, bahwa 23 lembaga itu sudah dievaluasi, sudah diaudit efektivitas, impact outcome, dan efisiensi kelembagaannya, Mas. Pak Bimo, artinya kemudian proses verifikasi dan semua indikatornya sudah terukur dan berharap memang secara hitung-hitungan ini sudah tepat. Kalau kemudian dengan kondisi seperti sekarang ada pertimbangan lain, tentu ini menjadi pilihan yang cukup elok untuk untuk negara ini bisa terus maju walaupun di kondisi pandemi seperti sekarang. Terima kasih narasumber saya sudah bergabung, Prof. Eko Prasojo, Pak Nazir Fuad, Pak Bimo Wijayanto, dan juga Bang Ferry. Saya harus akhiri karena memang kita sudah kehabisan waktu. Lain kali kita akan ngobrol lagi soal ini. Terima kasih narasumber sudah bergabung malam ini. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami.